Halo, apa kabar? Sahabat pecinta catur di seluruh Indonesia, kembali berjumpa dengan saya, Puri Kartopati dari PB Percasi, yang kali ini saya ditemani oleh International Master Tirta Chandra Purnama yang juga coach untuk tim The Dream Team Reborn. Oke, The Dream Team Reborn gitu. Ini jadi Coach Tirta ini sudah melatih selama 2,5 tahun. Ya, kisaran segitu. Dan semua anak asuhnya kali ini sedang bertanding melawan para senior di ajang Percasi Invitation Match 2026. Begitu. Coach Tirta, ini kita masuk ke babak 10 dan 11. Ya, baik. Ini udah menjelang penentuan akhir ya Coach Tirta ya. Nah, di dua babak terakhir ini mungkin bisa diceritain nggak di babak 10 siapa sih yang permainannya paling menarik dan bisa diceritakan? Oke, mungkin permainannya dari 12 game saya pikir bagus-bagus semua ya, bagus semua. Tapi mungkin ada satu yang menurut saya dia meyakinkan mainnya, gitu, meyakinkan mainnya secara mungkin secara posisionalnya juga bagus. Itu ada partainya Cecep Kosasi. Kebetulan Cecep Kosasi ini di babak 10 ini dia lagi leading di senior, Bu. Lagi leading ya dengan lagi leading. Dengan poin berapa? Dia poin kalau nggak salah 6 apa ya 6 betul. 6 dengan poin 6 leading ya. Betul, karena kan nantinya itu 3 besar nanti di akhir penutupan dia senior ini akan dapat reward kan? Ya betul. Reward senior. Jadi saya pikir yang senior ini juga sekarang di 3 babak terakhir lagi pada ngebut semuanya untuk bisa mendapatkan tiket menuju kejuaraan dunia catur senior. Hanya tiga pemain ya? Betul. Jadi mereka saling berlomba-lomba ya, saling berlomba-lomba untuk bisa dapat poin gimana ya. Jadinya balik lagi tadi partainya Pak Cecep ya, Cecep Kosasi itu melawan Putih, melawan Kenny. Nah Cecep sendiri saya pikir dia juga kebetulan lagi mimpin di seniornya. Jadi juga apalagi dia pemegang buah putih gitu. Saya rasa juga Cecep sendiri juga sekarang lagi mengejutkan juga ya, saya pikir di antara pemain-pemain yang lain senior yang sudah top, dia bisa masuk dan menjadi ranking pertama di antara para senior. Betul. Leading ya. Jadi mungkin awal main saya lihat tadi Kenny main semi slave, lalu Kenny balik lagi memang dia pemain posisional dia posisionalnya sangat bagus. Dia terusnya di middle game. Jadi masih memang main line tadi saya rasa dia normal aja. Itu ada kesalahan tadi dari Cecepnya di langkah 2-3 tadi saya lihat itu dia ada korban benteng kali C5. Seharusnya mungkin kalau misalnya langkah lain seperti gajah kali C5 mungkin partainya juga masih imbang-imbang aja. Masih positif. Tapi karena benteng kali C5 jadi Kenny-nya menang kualitas. Jadi di babak ke-10 ini yang semula Pak Cecep leading akan menjadi artinya kayak memperebutkan posisi pertama di senior, terpaksa dijegal sama Kenny nih ya. Betul. Kalah ya. Jadi makin seru. Kalau Pak Cecep maju terus dia mungkin saya pikir dia akan lolos dalam 3 besar. Tapi karena ada pukulan lagi, jadi senior yang lain juga masuk semua. Iya, jadi selisih poinnya punya kesempatan juga ya. Selisih poin masih dikit, setengah poin. Jadi masih sampai babak ini juga saya pikir juga senior juga masih berebutan ya. Di tim senior dan junior seperti itu di babak 10. Nah, sekarang di babak 11 coach. Kayak apa nih babak 11 coach? Ya, di babak 11 tadi balik kita di babak 10 mungkin melihatnya hasil keseluruhan. Itu cukup saya pikir ini cukup hasilnya lumayan lah. 6,5 5,5. Untuk kemenangan siapa nih? Untuk kemenangan yang junior. Junior, Tapi di ronde 11 sekarang
Terbalik ya? Terbalik. Iya. Seniornya sekarang yang 6,5, Oke, 5,5 di junior, 6,5 di senior. Oke. Berarti ini sekarang membuktikan bahwa senior ini memang sedang lagi pada ngegas semua. Oke, jadi di 2 babak terakhir nih, artinya besok nih di 11 dan yang berakhir hari ini dan besok ke-12, mereka nih lagi berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik gitu ya. Di 3 besarnya. Di 3 besar. Oke. Di babak 11 siapa yang akan kita bahas nih Coach Tirta? Mungkin tadi saya lihat di partai terakhir ada partai menarik. Di sini ada Master International Nayaka Budi Dharma melawan Tommy Supriyanto. Tadi ada ending menteri terakhir. Mungkin itu secara pemahaman. Saya pikir juga ini bangunan akan draw. Tapi karena Putih ada kelebihan satu bidak promosi, itu dimanfaatkan sama Nayaka. Kalau untuk pembukanya saya pikir pembukaan yang biasa, pembukaan Pirak tadi. Jadi sama-sama adu strategi aja di tengah. Sampai titik terakhir juga tadi sebenarnya masih bisa ada kemungkinan draw, tapi lebih enak Putih dan Nayaka dengan ilmu endingnya itu dia memanfaatkannya. Oke, dan akhirnya dimenangkan oleh Nayaka. Di mana Nayaka? Nah, mungkin informasi juga untuk para pecinta catur di turnamen ini, Nayaka sudah mengumpulkan berapa poin, Coach? Dari 11 babak sekarang dia 10,5. 10,5, artinya dia hanya draw sekali. Selebihnya melawan semua senior menang. Betul. Jadi ada tinggal 1 senior yang belum dia lawan. Nah, ini tinggal besok kita tentukan ya. Betul. Bagaimana hasilnya. Oke, selain hal tersebut ada yang kira-kira mau disampaikan nggak, Coach Tirta? Sejauh ini sih saya pikir sampai ke 11 babak ini ya nggak berasa juga ya Buri ya. Sudah 11 babak, besok udah mau pulang. Jadi ini untuk anak junior saya pikir dia udah bermain cukup ya, saya rasa sesuai memang awal berbicara mereka pada untuk serius di sini fokus. Dan dengan hasil yang sekarang melihatnya ya puas sih Bu. Puas ya, oke. Jadi intinya dari 11 babak yang sudah dimainkan, tim junior ini menguasai lapangan ya. Ya, hampir dari ranking 1 sampai ranking 8 nih Coach Tirta. Ya. Sampai ranking 8 ya dikuasai oleh para pemain junior, kemudian baru masuk para seniornya. Artinya apa yang ditargetkan dari Platnas The Dream Team Reborn untuk bisa mengeluarkan segala ilmunya itu bisa juga dilihat di sini ya. Terbukti dengan 11 kali main bersama para senior mereka sudah bisa mengimbangi lah kira-kira gitu. Ya, kejutan ya Bu, karena kejutannya cukup banyak ya Coach. Nggak nyangka juga bisa mengambil posisi seperti yang sekarang, apalagi bisa sampai menang gitu. Soalnya di sini juga banyak yang junior kecil juga ya. Jadi seperti awal saya bilang, ini sekarang mereka tim yang solid. Jadi, tim yang solid untuk tim junior ya. Terlepas mereka ada yang menang kalah, mungkin itu biasa. Saya pikir itu juga nanti kan ada kami analisa juga gimana secara teknisnya. Tapi untuk semuanya saya pikir mereka saling membantu, saling ini ya. Jadi mereka memang junior ini sekarang tahu gimana caranya menang. Oke, berarti kuncinya adalah para pemain junior kita ini menurut Coach Tirta udah tahu bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan. Ya. Gitu, ya. Jadi menarik sekali ulasannya kali ini dan kita akan ketemu besok hari untuk di babak terakhir ya. Di babak ke-12 dan kita akan tahu siapa aja juara 1, 2, 3 di kelompok junior maupun 1, 2, 3 di kelompok senior. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya para pecinta catur di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi besok ya. Bye.